Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zikri Fajri Sidiki. Di sini saya akan mereview buku ya terkait tugas video saya, yaitu bimbingan life skill oleh dosen pengampu Bapak Dr. Saiful Anwar SPDI MAG. Nah, di sini saya akan mereview buku atau menjelaskan buku yang telah saya baca di selama di semester ini. Nah, di sini saya akan mereview buku yang bertemakan tentang buku sains atau sebuah brandly gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu buku atau sebuah karangan seseorang yang saya baca, yaitu Vertikalitas Otak dan Peringkat Humanitas Manusia. Nah, teman-teman bisa dilihat ya, ini buku karya Porat Antonius, yang dimana kita bisa melihat dari sampulnya tersebut ada sebuah gambar otak atau animasi atau vektor otak tentang kita tuh manusia sebagai Homo sapiens. Udah tahu belum isi otak kita itu tuh kegunaannya tuh buat apa sih dan kelebihannya itu apa? Nah, di sini kita akan membedah sebuah pertanyaan-pertanyaan tadi dan gimana sih isi buku-buku atas pikiran-pikiran yang ada di dalam akal atau dan otak kita ini. Nah, oleh karena itu saya akan mereview dan menjelaskan isi buku yang ada di dalam otak ini. Yang ada di dalam buku ini tentang otak-otak itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait apa dulu nih yang ada dalam buku ini atau pendahuluannya dulu. Nah, di sini Porat Antonius ingin di sini penulis atau Porat Antonius ingin menggugat kembali status manusia yang kian jauh, meninggalkan dirinya, meninggalkan semuanya, meninggalkan sesamanya, meninggalkan alamnya ataupun meninggalkan robnya atau Tuhannya. Nah, penulis ini tuh membahas basis neurologis kecerdasan dan pengaruhnya terhadap keseluruhan orientasi hidup manusia. Jadinya karena itu otak manusia itu telah berproses secara ajaib sehingga mampu berelasi dengan keadaan di luar dirinya dan sanggup memahami kekurangan dirinya. Nah, meski semua binatang atau semua makhluk hidup mempunyai otak seperti binatang dan manusia, tapi sistem dan kualitas otak manusia itu berbeda dengan binatang lain. Dan di dua buku terakhir buku ini tuh merupakan bilang putih yang menjelaskan sisi kelam kehidupan manusia. Penulis membentangkan semacam dialektika antara manusia sebagai Homo sapiens atau Homo Deus. Dan lalu apakah sih yang membuat buku ini tuh menarik untuk dibaca? Ya, bagi saya sendiri penting dibaca karena bagi saya sendiri pun penting dibaca oleh semua kalangan karena dua hal. Yang pertama yaitu secara normatif buku ini tuh menyuguhkan secara lengkap tentang manusia, dan kedua itu sebagai refleksi fundamental tentang status kita tuh sebagai manusia gitu. Nah, di dalam buku ini tuh ada 4 fokus buku yang telah kita rangkum, yang telah saya rangkum oleh saya sendiri. Nah, yang pertama itu adalah fokus buku tentang otak manusia sendiri itu seperti apa sih, khususnya terkait dengan strukturnya yang vertikal atau yang ke atas. Nah, yang kedua ada peringkat humanitas manusia, dan yang ketiga ada kecerdasan manusia, yang terakhir yaitu hakikat manusia itu secara umumnya seperti apa. Nah, di sini yang pertama yaitu otak manusia, khususnya yang terkait dengan strukturnya yang vertikal. Di sisi lain, otak tidak sama dengan kecerdasan. Kecerdasan tetap sebagai fungsi jiwa yang diekspresikan ke dunia nyata melalui fungsi otak yang normal. Ketika jiwa berpisah dari tubuh, kecerdasan tidak bisa ditelusuri lagi melalui otak, karena kapasitas otak itu tuh mengeksekusi kecerdasan hilang bersama jiwanya yang meninggalkan tubuh umumnya dan otak terkhususnya. Karena itu peristiwa yang
persis yang persis terjadi dalam situasi ketika energi listrik berhenti mengalir. Si kekuatan balon yang normal atau yang secara teknis tidak rusak untuk mengeksekusi cahaya juga hilang, dan cahaya yang berpotensi dihasilkan balon pun tidak dapat dilihat lagi. Seperti itulah jiwa yang dengan kecerdasannya. Nah, yang kedua yaitu ada peringkat humanitas manusia. Nah, apa sih itu peringkat humanitas manusia itu? Nah, di sini dijelaskan bahwa peringkat humanitas ini tuh ada gambaran umum peringkat humanitas yang dicapai setiap manusia normal sesuai konstruksi otaknya. Homo erectus atau adalah manusia yang memilih hidup sebagai organisme dan sebagian otak yang dominan aktifnya mengendalikan hidupnya spinal cord dan cerebellum. Nah, kecerdasan dan kualitas hidupnya sama seperti tumbuhan yang hanya mencapai tingkat hidup atau kemampuan mengakomodasi hidup sebagai organisme. Nah, Homo mammalibus adalah manusia yang memilih hidupnya berhubungan dengan alam atau orang lain. Untuk apa? Untuk mencapai sesuatu yang hanya untuk dirinya sendiri ataupun untuk keluarganya. Bagian otak yang aktif yang mengendalikan kecerdasan hidupnya adalah sistem limbik. Oke, yang ketiga ada kecerdasan manusia. Di dalam buku ini bahwa dijelaskan kita tuh memiliki potensi yang dimana potensi ini tuh dimiliki oleh setiap jiwa manusia, dan kita tahu bahwa potensi itu selain akan bertumbuh sendiri juga selayaknya dikembangkan dengan sengaja, karena pada dasarnya manusia ini tuh tidak mengetahui bahwa potensi sebelumnya itu kita tuh seperti apa dan menjadi apa. Nah, kita tuh harus mencarinya dan mengembangkannya dengan sebaik mungkin. Apa sih kecerdasan manusia yang kompleks seperti di dalam buku ini tuh? Merupakan kecerdasan fisiologis atau kecerdasan jiwa? Nah, jawabannya tentu berbeda ya kawan. Tergantung pada sudut pandang kita. Penganut fisikalisme akan mengatakan bahwa kecerdasan manusia yang ada di dalam buku ini tuh seperti kecerdasan fisiologis, karena kecerdasan manusia itu tuh terjadi karena struktur otak manusia yang unik, yang berbeda dari yang lainnya, seperti yang diungkapkan banyak ahli. Di sana dijelaskan bahwa ada hubungan yang sangat erat di antara perilaku dan struktur otak manusia. Berdasarkan pandangan itu, kecerdasan itu tuh merupakan hasil reaksi kimia biologis yang terjadi pada otak manusia. Nah, itu yang bisa digambarkan terkait dengan kecerdasan manusia. Yang terakhir yaitu ada hakikat manusia secara umum. Nah, di sini dijelaskan tentang hakikat manusia itu seperti apa sih? Itu adalah makhluk yang berjiwa harmonis. Julukan yang disebutkan sebelumnya sebenarnya hanyalah atribut-atribut jiwa tubuh yang hidup, karena jiwa itulah yang menyebabkan manusia dapat berpikir, memiliki kebijaksanaan, berkesadaran, dapat bekerja, dan dapat mencari alasan usul kehidupannya. Jiwa bekerja melalui tubuh ketika berhadapan dengan spirit yang tidak bertubuh duniawi. Jiwa tidak bekerja melalui tubuh, melainkan langsung karena jiwa berasal dari hakikat yang sama. Mungkin segitu yang bisa saya simpulkan terkait apa sih yang ada dalam buku ini tuh. Nah, oleh karena itu saya sangat merekomendasi buat kalian untuk membacanya, karena di sini banyak ilmu yang belum bisa kalian dapatkan. Oleh karena itu maka boleh dibacalah buku rekomendasi dari saya ini. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.